Ada satu hal yang seringkali membuat manusia kehilangan kendali. Bukan kemarahan, bukan juga rasa sedih, melainkan hasrat. Hasrat adalah dorongan kuat yang muncul dari dalam diri, sesuatu yang bisa membuat kita rela melupakan logika, lupa waktu, bahkan lupa siapa diri kita sebenarnya. Saat hasrat itu datang, entah dalam bentuk cinta, gairah, atau keinginan yang menggebu-gebu, manusia bisa berubah jadi sosok yang berbeda. Bayangkan saja betapa seringnya seseorang rela melakukan hal-hal gila demi orang yang dicintainya. Ada yang rela menunggu tanpa kepastian, ada yang berkorban tanpa henti, bahkan ada yang menentang logika hanya karena hatinya sudah terbakar oleh rasa. Di satu sisi, hasrat membuat hidup terasa lebih hidup. Isi memberi warna memberi energi, dan membuat kita berani mengambil langkah yang tadinya tak pernah kita pikirkan. Tapi di sisi lain, hasrat juga bisa menjadi jebakan. Ketika kita terlalu larut di dalamnya, kita bisa kehilangan arah, kehilangan akal sehat, dan melupakan batasan yang seharusnya dijaga. Inilah mengapa banyak kisah cinta yang awalnya manis, berubah jadi rumit karena hasrat yang tidak terkendali. Banyak orang akhirnya menyesal, bukan karena mereka tidak mencintai, tapi karena mereka membiarkan hasrat menguasai lebih dari logika. Lalu, bagaimana sebenarnya kita menghadapi hasrat yang begitu kuat? Apakah kita harus melawannya? Ataukah belajar menyeimbangkannya? Disinilah perjalanan kita dimulai, memahami bahwa hasrat adalah bagian dari hidup, tapi bukan berarti kita harus selalu tunduk padanya. Hasrat itu ibarat api. Jika dijaga dengan baik, ia bisa menghangatkan hubungan, membuat cinta terasa hidup, dan memberi semangat yang luar biasa. Tapi jika dibiarkan membesar tanpa kendali, api itu bisa membakar segalanya, termasuk kebahagiaan yang sudah kita bangun. Dalam sebuah hubungan, banyak orang terjebak karena terlalu mengikuti hasrat. Awalnya hanya sekadar perasaan rindu, ingin selalu dekat, ingin selalu bersama. Namun lama-lama, rasa itu berubah menjadi kebutuhan yang tak terbendung. Saat itu, kita sering lupa bahwa cinta bukan hanya tentang gairah sesaat, melainkan tentang bagaimana menjaga hati dan perasaan dengan bijak. Banyak kisah nyata di sekitar kita yang bisa jadi pelajaran. Ada pasangan yang begitu tergila-gila, sampai rela melupakan keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan. Semua hanya karena mereka ingin memuaskan hasrat, tanpa sadar bahwa ada konsekuensi yang menunggu. Inilah titik di mana kita harus sadar, bahwa mengikuti hasrat tanpa kendali bukanlah tanda cinta sejati, melainkan tanda kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Cinta yang sehat adalah cinta yang tahu kapan harus maju, kapan harus berhenti, dan kapan harus menjaga jarak agar tetap bernilai. Hasrat yang terlalu besar bisa membuat kita buta. Buta akan logika, buta akan kenyataan, bahkan buta terhadap siapa orang yang sebenarnya sedang bersama kita. Tidak jarang, orang akhirnya menyesal setelah menyadari bahwa yang ia kejar bukanlah cinta, melainkan hanya pelarian dari hasrat yang sementara. Maka penting bagi kita untuk belajar mengendalikan diri. Bukan berarti mematikan perasaan, tetapi memberi batas agar hasrat itu tetap ada dalam koridor yang benar. Karena cinta sejati bukan tentang seberapa besar hasrat yang kita miliki, melainkan seberapa tulus kita bisa mencintai dengan kesadaran penuh. Ketika kita jatuh cinta, wajar jika ada hasrat yang tumbuh. Itu adalah bagian alami dari manusia, tanda bahwa hati kita sedang hidup. Namun, masalahnya muncul ketika hasrat itu dibiarkan mengambil alih kendali sepenuhnya. Bayangkan, seperti seseorang yang sedang mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi tanpa rem. Mungkin awalnya terasa menyenangkan, penuh adrenalin, tapi sekali saja lengah. Semuanya bisa berakhir dengan penyesalan. Begitu pula dengan hubungan yang hanya digerakkan oleh hasrat. Di awal terasa manis, penuh gairah, dan seolah-olah tidak ada yang bisa memisahkan. Namun lambat laun, ketika api itu membakar terlalu besar, kita mulai kehilangan pijakan. Kita mulai mengabaikan hal-hal penting, seperti komitmen kesetiaan, bahkan martabat diri sendiri. Hasrat bisa membuat seseorang lupa siapa dirinya. Orang yang dulunya tegas dan punya prinsip, bisa berubah jadi lemah hanya karena tidak ingin kehilangan rasa yang begitu kuat. Inilah yang sering menjadi akar dari banyak kisah cinta yang berakhir pahit. Seseorang yang terlalu hanyut dalam hasrat, akhirnya rela dimanfaatkan, rela disakiti, bahkan rela mengorbankan segalanya, demi seseorang yang belum tentu mencintainya dengan tulus. Padahal, cinta sejati seharusnya bukan membuat kita kehilangan diri, melainkan justru menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Cinta sejati adalah ketika kita bisa menahan hasrat, lalu mengarahkannya menjadi energi yang positif. Misalnya tatan alih-alih membiarkan diri hanyut dalam godaan, kita gunakan hasrat itu untuk membangun masa depan bersama, saling mendukung dan menjaga komitmen. Inilah bedanya orang yang bijak dengan orang yang hanya ikut terbawa arus. Orang bijak tahu kapan harus mengendalikan perasaan,
Sementara orang yang kalah oleh hasrat hanya akan mengikuti kemana arus membawa, meskipun akhirnya terseret KE dalam jurang. Maka jika kita merasa sedang berada di titik di mana hasrat begitu kuat hingga membuat kita lupa segalanya, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini cinta yang sehat atau hanya hasrat sesaat? Jika kita berani jujur pada hati, kita akan menemukan jawaban yang bisa menyelamatkan diri dari penyesalan di kemudian hari. Hasrat memang seringkali menyamar sebagai cinta. Ia datang dengan kehangatan, dengan rindu yang menggebu, dengan sentuhan yang membuat kita merasa dimiliki. Namun tidak semua hasrat adalah cinta sejati. Kadang ia hanya sebuah godaan singkat yang terasa begitu nyata, padahal hanya sementara. Itulah sebabnya banyak orang merasa bingung, bahkan kecewa, setelah waktu berjalan. Apa yang dulu mereka anggap cinta, ternyata hanya hasrat yang menguasai. Dan yang lebih menyakitkan, hasrat itu meninggalkan luka, sementara cinta sejati tak kunjung ditemukan. Di titik inilah, kita harus belajar membedakan. Cinta sejati tidak membuat kita lupa segalanya, tapi justru membuat kita ingat akan segalanya. Ingat akan tanggung jawab, ingat akan batasan, dan ingat bahwa mencintai seseorang bukan berarti mengorbankan diri sendiri secara buta. Sebaliknya, cinta yang hanya berlandaskan hasrat akan membuat kita gelap mata. Kita tidak peduli apakah orang itu benar-benar baik untuk kita atau tidak. Yang penting hanyalah rasa ingin memiliki, rasa ingin selalu dekat, rasa ingin memuaskan dahaga emosi kita sendiri. Masalahnya, hubungan seperti ini jarang bertahan lama. Karena ketika hasrat mulai mereda, kita baru sadar bahwa tidak ada pondasi yang kuat dalam hubungan tersebut. Tidak ada saling pengertian, tidak ada visi bersama, bahkan tidak ada rasa hormat yang seharusnya menjaga cinta tetap hidup. Cinta sejati adalah tentang keseimbangan. Ia memang melibatkan hasrat, tapi juga dipenuhi kesabaran, komitmen, dan kepercayaan. Tanpa keseimbangan itu, kita hanya akan menjadi budak dari perasaan yang membara sesaat. Kita harus berani menahan diri, meskipun sulit. Karena menahan diri bukan berarti mematikan cinta, melainkan menjaga agar cinta itu tetap bertahan lama. Dan disitulah letak kedewasaan dalam hubungan. Ketika kita mampu mengendalikan hasrat, bukan sebaliknya. Salah satu cara untuk mengenali apakah hubungan kita sehat atau hanya dikuasai hasrat adalah dengan melihat tanda-tandanya. Tanda pertama, hubungan terasa intens tapi dangkal. Kalian mungkin sering bertemu, sering berhubungan, sering menunjukkan rasa rindu yang besar. Namun ketika ditanya soal masa depan, visi hidup, atau rencana bersama, semuanya terasa kabur. ITU artinya hasrat lebih dominan daripada komitmen. Tanda kedua, rasa ingin memiliki begitu kuat sampai membuatmu posesif berlebihan. Hasrat membuat kita takut kehilangan, tapi bukan dengan cara yang sehat. Kita jadi ingin mengontrol, ingin tahu semua hal, bahkan sampai mencurigai hal-hal kecil yang seharusnya bisa diabaikan. Ini bukan cinta sejati, tapi ketakutan yang tumbuh dari hasrat yang tidak terkendali. Tanda ketiga, hubungan lebih banyak dipenuhi emosi daripada logika. Kalian sering merasa bahagia setengah mati ketika bersama, tapi juga sering merasa hancur saat ada jarak sedikit saja. Perasaan jadi naik turun tidak menentu, seolah-olah hidup hanya bergantung pada keberadaan dia. Tanda keempat, tidak ada ruang untuk menjadi diri sendiri. Ketika hasrat mendominasi, kita cenderung menyesuaikan diri secara berlebihan hanya demi mempertahankan hubungan. Padahal cinta sejati seharusnya memberi ruang untuk tetap tumbuh sebagai individu, bukan justru mengikat sampai membuat kita kehilangan jati diri. Tanda kelima, hubungan terasa cepat membara tapi juga cepat meredup. Awalnya begitu penuh gairah, penuh janji manis, penuh keintiman yang membutakan. Namun setelah beberapa waktu, semuanya terasa hambar karena ternyata tidak ada pondasi kuat yang menopangnya. Jika kita menemukan tanda-tanda ini dalam hubungan, saatnya berhati-hati. Bukan berarti hubungan itu harus berakhir, tapi kita perlu menata ulang. Kita perlu memastikan bahwa yang kita bangun bukan sekadar pelampiasan hasrat, melainkan hubungan yang sehat dan bisa bertahan lama. Hasrat tidak selalu harus dipadamkan. Yang perlu kita lakukan adalah mengarahkan hasrat itu ke tempat yang tepat, agar tidak berubah menjadi sesuatu yang merusak. Cara pertama adalah dengan belajar menahan diri. Bukan berarti mematikan perasaan, tetapi memberi jeda sebelum mengambil keputusan yang didorong oleh emosi sesaat. Saat hasrat memuncak, cobalah tarik napas dalam-dalam, pikirkan dampak jangka panjang, dan tanyakan pada diri sendiri apakah ini benar-benar cinta atau hanya keinginan sesaat. Cara kedua adalah membangun komunikasi yang jujur dengan pasangan. Jangan hanya membicarakan hal-hal manis atau penuh gairah, tapi bicarakan juga tentang masa depan, nilai hidup, dan batasan yang perlu dijaga. Dengan begitu, cinta tidak hanya bertumpu pada hasrat, tapi juga pada kesepahaman dan komitmen bersama.
Cara ketiga adalah memberi ruang untuk tumbuh, baik untuk diri sendiri maupun pasangan. Cinta sejati tidak mengekang, melainkan mendukung. Jika hasrat membuat kita ingin mengikat terlalu kuat, ingatlah bahwa cinta yang sehat justru memberi kebebasan untuk tetap menjadi diri sendiri. Cara keempat adalah menyadari bahwa cinta sejati melibatkan keseimbangan. Ada hasrat, ada kasih sayang, ada komitmen, ada tanggung jawab. Ketika semua itu berjalan seimbang, hubungan akan terasa lebih kokoh dan tidak mudah runtuh meski diuji waktu. Ya, dan yang terakhir, kita perlu berani mengendalikan diri dengan prinsip, karena cinta tanpa prinsip hanyalah nafsu, sementara cinta yang dibarengi kesadaran adalah kekuatan, yang bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Pada akhirnya, hasrat adalah bagian dari cinta. Ia bisa menjadi api yang menghangatkan, atau api yang membakar habis segalanya. Kitalah yang menentukan arah mana api itu akan diarahkan. Jangan sampai kita lupa segalanya hanya karena terbawa oleh hasrat sesaat, karena cinta yang sejati bukan membuat kita kehilangan diri, melainkan menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri bersama orang yang tepat. Itulah saat di mana hasrat berubah menjadi cinta yang dewasa, dan cinta itu akan bertahan lebih lama daripada sekadar gejolak sesaat.